Daud adalah seorang hamba Tuhan yang tidak pernah pakai sungkan, malu, ragu, nggak enakan sama Tuhan ketika dia menceritakan tentang apa yang sedang dia hadapi. Ketika dia menghadapi hal-hal yang sulit, dia tidak pernah menutup-nutupi bahwa dia sedang membutuhkan pertolongan, dan dia berteriak, "Tuhan, bersegeralah menolong aku." Begitu juga ketika dia ada di dalam sukacita yang besar, dia juga tidak menahan-nahan pujian selangit bagi Tuhan. Nah, ketika saudara dalam tekanan, saat tekanan menerpa saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara juga meneladani Daud dengan datang kepada Tuhan? Atau kita belajar dari Daud? Apa yang dia lakukan? Di dalam Mazmur 116 ayat 10 dituliskan begini. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Daud berkata, aku memuji Tuhan, aku intim dengan Tuhan, aku sangat dekat dengan Tuhan, tapi tidak berarti aku luput daripada ketertindasan. Orang percaya tidak berarti bahwa dia luput dari segala beban kehidupan, luput daripada tekanan. Enggak. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapi tekanan itu. Nah, ketika tekanan menerpa, mari belajar dari Daud. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah dia mendeklarasikan. Apa yang dia deklarasikan? Iman percayanya. Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketika ada ketakutan, dia berkata, Tuhan pegang hidupku. Waktu aku tertindas, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 52 ayat 8. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Deklarasikan iman percaya. Deklarasikan kasih dan penyertaan Tuhan. Ini hal yang pertama. Jangan malah ketika kita dalam tekanan, kita sibuk untuk bersungut-sungut, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud berkata, tidak. 3 hal yang perlu kau lakukan. Yang pertama, deklarasikan iman percayamu kepada Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Yang kedua, dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang pertama, deklarasikan. Yang kedua, serahkan. Apa yang membuat saudara takut? Apa ketakutan saudara itu? Serahkan kepada Tuhan. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, ia yang memelihara hidup kamu. Ya. Jangan ditahan-tahan. Ada banyak hal yang kita tidak sanggup menyelesaikannya, tapi Tuhan sanggup. Namun dia tidak bisa menyelesaikannya kalau sudah belum serahkan kepadanya. Katakan, Tuhan, aku berserah. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Dan yang ketiga, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Yang pertama, deklarasikan. Yang kedua, serahkan. Yang ketiga, terima. Apa yang saudara terima? Yaitu segala kekuatan yang datang daripada Tuhan, yang memperlengkapi kita, yang meneguhkan hati kita, yang menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Terima lewat kuasa Roh Kudusnya. Terima penyertaannya. Terima pertolongannya. Terima kuasanya yang akan memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita. Lewat apa? Saudara menerimanya.
Tentu saudara membutuhkan iman. Ketika saudara berdoa, mendeklarasikannya, dan menyerahkannya, saudara perlu iman untuk sudah menerima kekuatan itu, menerima pertolongan itu, sudah menerima penghiburan itu yang datang daripada Tuhan. Saat kekuatan kita tidak seberapa, terima kekuatan daripada Tuhan. Saat pengetahuan kita tidak seberapa, hikmat kita tidak seberapa, terima hikmat dari Tuhan. Ketika tekanan datang, bahkan sangat menakutkan, jangan takut saudaraku. Yang pertama, deklarasikan iman percaya saudara. Lord, I don't understand, but I trust you. Yang kedua, serahkan. Lord, I surrender all to you. Dan yang ketiga, terima kekuatan. Lord, I receive power in the name of Jesus. The power of the Holy Spirit that strengthened me. Yang memuatkan aku, yang memberikan aku kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya firman ini memperlengkapi kita dalam menghadapi hari-hari yang jahat yang ada di depan kita. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Shalom.